Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu pada mata kuliah kalkulus untuk program studi teknologi rekayasa perangkat lunak ya. Di pertemuan kedua pasca UTS ya, untuk materi adalah materi ke-10, sementara untuk pertemuan jadi yang ke-11 ya. Kita akan membahas tentang fungsi transenden. Ada apa aja? Ada fungsi inverse, logaritma natural atau asli, dan fungsi eksponen asli. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu fungsi inverse. Fungsi inverse atau fungsi kebalikan merupakan suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Ini ya kebalikan. Maksudnya apa? Perhatikan diagram panah berikut ini. Ya, sebelah kanan kita sebut dengan X ya atau domain ya. Ini adalah kodomainnya. Yang sebelah kiri ya, di mana X menuju Y, A berarti menuju 1, B ke 3, C ke 5, dan seterusnya gitu ya. Ketika kita tuliskan dengan rumus seperti ini, F memetakan X ke Y, sehingga didapatkan rumus Y sama dengan Fx ya. Ini adalah pemetaan atau fungsi. Nah, sementara kalau inverse itu adalah kebalikannya dari Y ke X ya. Kalau fungsi itu dari X ke Y, kalau inverse adalah dari Y ke X, 1 ke A, 3 ke B, 5 ke C, dan seterusnya. Ya, sehingga jika dituliskan adalah X sama dengan inverse-nya Fx. Ya, nih, X adalah inverse-nya Fx. Ya, nah, perhatikan kembali ya. Nah, yang warna hitam ya adalah fungsi ya. Fungsi atau pemetaan dari X ke Y. Sementara kalau yang warna merah ini adalah inverse-nya ya. Inverse dari Y ke X ya. Y sama dengan X ya. Apabila Y-nya sama dengan X, maka sudah pasti inverse-nya adalah X sama dengan inverse dari Fy ya. Nah, kita reminder sedikit, mungkin kalian pernah belajar dulu ya waktu di sekolah menengah atas gitu, dalam fungsi inverse terdapat rumus khusus ya. Misalkan fungsi asalnya Fx sama dengan Ax plus B, di mana A tidak sama dengan 0. Maka ketika dia diinverskan ya menjadi F inverse-nya ya, Fx inverse adalah X min B dibagi A. Ya, ketika fungsinya adalah AX plus B dibagi CX plus D, di mana X-nya tidak sama dengan min D per C, maka Fx inverse-nya adalah min DX plus B dibagi CX min A. Ya, di mana X-nya tidak sama dengan A per C. Ya, coba nih kita lihat ya. Ketika fungsi asalnya plus, maka di sini menjadi min. Ketika A-nya dikali dengan X, maka inverse-nya adalah X-nya dibagi dengan A. Ya, paham ya perbedaannya ya. Begitu juga dengan ini ya. Nah, ketika di sininya A-nya itu dikali dengan X, maka A-nya di sini menjadi dibagi. Yang tadinya A-nya nilainya positif, di sini menjadi nilainya negatif. Begitu juga dengan yang D. Yang tadinya D-nya positif berubah menjadi negatif. Ya, ketika fungsinya adalah AX kuadrat plus BX plus C, di mana A tidak sama dengan 0, maka inverse-nya adalah min B plus minus B kuadrat min 4A dikali C min X dibagi 2A ya, dan seterusnya ya. Ini untuk reminder aja gitu ya. Nah, sementara ada 3 langkah kita menentukan fungsi inverse. Yang pertama, ubahlah bentuk Y sama dengan Fx menjadi bentuk X sama dengan Fy ya. Inverse-nya dari Y sama dengan Fx atau kebalikannya dari Y sama dengan Fx sudah pasti X sama dengan Fy ya. Kebalikannya Y adalah X, kebalikannya fungsi X ya, Fx adalah Fy. Kemudian yang kedua, tuliskan X sebagai inverse-nya Y. Sehingga ya Fy inverse sama dengan Fy. Ya. Yang ketiga, ubahlah variabel Y dengan rumus X sehingga diperoleh rumus fungsi inverse dari Fx inverse. Oke. Nah, dalam fungsi transenden, fungsi inverse kita misalkan sebagai ini ya, fungsi ya pemetaan domain ya, domain dari si F ini sehingga menghasilkan range di F ya, range-nya F dengan X dipetakan ke Y sehingga menghasilkan Fx ya. Ada syarat fungsi inverse. Yang pertama, fungsi Y sama dengan Fx merupakan fungsi satu-satu. Maksudnya fungsi satu-satu apa? Seperti yang tadi ya, A berpasangan dengan
1, B berpasangan dengan 3 yang slide sebelumnya ya, 5 berpasangan dengan 7 gitu ya. Bukan A berpasangan dengan 1 dan 2. Nah, itu artinya dia tidak fungsi satu-satu ya. Nah, nanti kita lihat penjelasan lebih detailnya dari grafik ya. Nah, syarat yang kedua adalah memiliki kemonotonan murni, baik monoton naik maupun monoton turun ya. Yang pertama yaitu grafik Y sama dengan X. Ini adalah grafik kedua di mana Y sama dengan min X. Yang ini adalah grafik ketiga ya, fungsi kuadrat ya. Nomor 1 dan 2 adalah fungsi linear, yang ketiga adalah Y sama dengan X kuadrat. Ya, nah yang nomor 1 dan 2 adalah contoh dari grafik satu-satu. Kenapa? Karena misalkan nih ya, di sini Y sama dengan X, maka kalau X-nya 1, Y-nya sudah pasti 1. X-nya 2, Y-nya sudah pasti 2. X-nya 3, Y-nya sudah pasti 3 ya. Nah, sementara di sini Y-nya sama dengan min X. Kalau Y-nya 1, X-nya min 1. Y-nya 2, X-nya min 2. Y-nya 3 sama dengan X-nya min 3. Nah, ini sudah pasti pasangannya satu-satu. Sementara kalau yang ketiga ini, Y sama dengan X kuadrat disebut juga dengan grafik fungsi tidak satu-satu. Kenapa? Nah, lihat analoginya. Y sama dengan X kuadrat ya. Nah, apabila X-nya 2, Y-nya 4. Apabila X-nya min 2, Y-nya juga 4 ya. Jadi 4 bisa berpasangan dengan 2 dan min 2 ya. Artinya 4 ini tidak punya pasangannya 1, tapi punya pasangannya 2. Maka dia bukan termasuk grafik fungsi satu-satu ya. Kalau yang nomor 1 dan 2 itu jelas tuh. X-nya 1, Y-nya sudah pasti 1. X-nya 2, Y-nya sudah pasti 2. X-nya 3, Y-nya juga sudah pasti 3. 1 pasti punya pasangannya 1, enggak satunya kedua ya. 2 juga pasangannya 2, 3 juga pasangannya 3 gitu ya. 3 tidak berpasangan dengan 1, 3 tidak berpasangan dengan 2. Nah, sementara yang bawah ini ya 4 ya, ketika Y-nya 4, X-nya bisa 2 atau min 2. Nah, ya, X-nya bisa 2 atau min 2 gitu ya. Maka disebut juga dengan grafik fungsi tidak satu-satu. Nah, secara geometri, grafik fungsi satu-satu dan garis yang sejajar terhadap sumbu F berpotongan di satu titik. Lihat ya, perhatikan grafiknya. Nah, ini lihat, terlihat ya perpotongannya ya. Terjadi perpotongan di satu titik gitu ya. Nah, teorema, jika fungsi F satu-satu, maka F memiliki inverse dengan notasi F pangkat min 1 ya. Ini dibacanya adalah F inverse. Ini tadi ya contoh yang sebelumnya ya, domain F ya. Nah, yang ini adalah range F ya. Nah, apabila X itu adalah inverse-nya dari Fy ya, berlaku hubungan F inverse dari Fx sama dengan X ya nih. Dari Fx nih ya, F inverse-nya, lihat, ini kan Y itu kan sama dengan Fx ya tadi ya. Nah, Y apabila dia diinverskan, maka sama dengan X ya. Maka F inverse dari Fx adalah X ya. Dan, nah ini kan F inverse Y ya. Nih, di sini ya. X itu kan berarti inverse-nya dari Y ya. Apabila dia diinverskan lagi, berarti dia sama dengan Y. Sehingga inverse-nya dari domain itu pasti range ya, dan inverse-nya range pasti domain ya, atau kebalikannya domain itu pasti range. Kebalikannya range pasti domain ya, kebalikannya range pasti domain. Gitu cara bacanya ya. Nah, grafik fungsi F inverse merupakan pencerminan grafik fungsi F terhadap garis Y sama dengan X. Kita perhatikan sumbu X dan sumbu Y di samping ya. Kita mau gambar sebuah grafik. Yang warna hijau adalah grafik Y sama dengan Fx. Dia dicerminkan ya terhadap garis Y sama dengan X. Sehingga ada perpotongan di titik A, B, dan yang merah ini adalah inverse-nya. Inverse dari grafik Fx ya, sehingga pencerminannya ya dari yang A, B berbalik menjadi B, A ya, sehingga kita bisa beri nama di sini ya, ini adalah grafik dari inverse-nya Fx. Kebalikannya ya gambar grafiknya. Ya. Oke, abaikan yang ini ya. Kita lihat teorema. Jika fungsi F monoton murni, maka F mempunyai inverse. Fx sama dengan X ya. Maka turunannya
dari X ya, atau F aksen X adalah 1 ya, turunan dari X adalah 1 ya, di mana 1 lebih besar daripada 0 ya. Setiap X adalah anggota bilangan real ya. Maka gambar grafiknya seperti ini ya. Terlihat dari grafik ini dia selalu naik ya. Lihat gambarnya nih. Ketika Fx-nya sama dengan X, dia akan naik terus. Ya, Y sama dengan X ya. Fx kan Y ya, berarti Y sama dengan X. Dia grafiknya akan naik terus ya. F selalu naik sehingga karena dia naik terus, maka dia memiliki kemonotonan ya. Syarat tadi dia punya inverse apa? Yang pertama dia punya turunan, yang kedua dia punya kemonotonan. Nah, ini karena dia monoton naik, maka dia memiliki inverse ya. F inverse-nya ada. Nah, kemudian yang grafik Y sama dengan min X ya, atau Fx sama dengan min X. Kira-kira dia punya turunannya enggak ya? Coba kita lihat. Oh, ternyata Fx-nya punya turunan ya, F aksen X, di mana turunannya adalah min 1 ya. Min 1 itu kurang dari 0. Setiap X adalah anggota bilangan real. Nah, gambarnya seperti ini ya, di mana apabila X-nya min 1, Y-nya 1. X-nya min 2, Y-nya 2. X-nya min 3, Y-nya 3 gitu ya. Karena dia F aksen X-nya min 1 kurang dari 0, maka gambar grafiknya akan terus menurun ke bawah ya. Dia akan terus turun ke bawah gitu ya, grafik selalu turun. Nah, karena dia grafiknya selalu turun, maka dia memiliki kemonotonan, yaitu monoton turun ya. Nah, tadi apa syarat memiliki inverse? Yang pertama adalah dia punya turunan, yang kedua dia memiliki kemonotonan murni ya. Nah, ini monotonnya apa? Monoton turun, sehingga grafik Y sama dengan min X ya, atau nama lainnya adalah Fx sama dengan min X, dia memiliki inverse. Nah, yang ketiga adalah grafik Y sama dengan X kuadrat atau Fx sama dengan X kuadrat. Nah, memiliki turunan nggak ya dia? Oh iya, dia memiliki turunan. Turunan dari X kuadrat apa? 2X ya. Turunannya adalah 2X ya. Nah, 2X ini dia bisa bernilai positif apabila dia lebih dari 0, dia bernilai negatif apabila dia kurang dari 0 gitu ya. Nah, ini gambar dari grafik Fx sama dengan X kuadrat atau Y sama dengan X kuadrat ya. Nah, ketika tadi ya contohnya ya, misalkan Y-nya 4, berarti kan 4 ya. Ketika Y-nya 4, berarti X-nya kan akarnya 4 ya. Akar 4 itu apa? Akar 4 bisa 2 atau min 2 gitu ya. Nah, berarti di sini ya, misalkan ini 4, di sini min 2, di sini 2 ya. Dia memiliki dua pasang gitu ya. Si 4 itu bisa pasangannya 2 atau min 2. Karena dia memiliki 2 titik seperti ini, maka dia tidak termasuk fungsi satu ya. Nah, dan dia juga tidak, coba lihat nih gambar grafiknya seperti ini ya. Berarti dia tidak memiliki kemonotonan murni ya. Oke, dia memiliki turunan. Syarat satunya terpenuhi. Syarat kedua adalah kemonotonan. Dia tidak memiliki kemonotonan. Karena di gambarnya seperti ini ya, parabola ya, fungsi kuadrat ini ya. Maka ketika mau dicari inverse-nya ya, salah satu ini harus kita tutup ya. Kita batasi grafiknya, kita bagi 2. Nah, misalkan seperti ini. Ketika gambarnya seperti ini ya, berarti kita ambil hanya yang sisi sebelah kanan. Nah, kalau dari sisi sebelah kanan ini kan gambarnya akan terus naik ke atas gitu ya. Nah, karena ini gambarnya akan terus naik ke atas, maka dia memiliki kemonotonan gitu ya. Kalau misalkan ini monoton naik, bisa nggak dibikin monoton turun? Bisa, berarti apa yang diarsir yang di sebelah kiri ya. Karena yang di sebelah kiri, nih sebelah kiri ini kita arsir gitu ya. Sebelah kiri kita arsir, maka dia akan, ya kan gambarnya kiri kan begini ya. Ya kan? Nah, karena dia gambarnya seperti ini ke bawah, tergantung nanti bentuk apa nilai fungsinya berapa gitu ya. Nah, karena dia gambarnya adalah terus ke bawah seperti ini, maka dia akan selalu turun untuk X kurang dari 0 ya. Jadi dia tidak memiliki kemonotonan murni ya, harus salah satu ditutup gitu ya, atau harus salah satu kita lihat syaratnya. Lebih dari 0 atau kurang dari 0 dalam kasus X kuadrat ini. Ya, maka dia jadi tidak memiliki inverse tadi ya, karena tidak memiliki kemonotonan murni. Gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Diketahui Fx sama dengan X min 1 dibagi X plus 2. Periksalah apakah F mempunyai inverse. Jika ada, tentukan nilai inverse-nya. Nah, tadi syaratnya apa? Yang pertama dia punya turunan, yang kedua dia memiliki kemonotonan. Ya, sekarang kita cari dulu. Fx sama dengan X min 1 dibagi X plus 2.
ya. Apakah dia punya turunan? Kita cek ya. Nah, masih ingat ya rumus cara mencari turunan seperti apa? Ini adalah pembagian ya, maka karena pembagian ini kita pakai rumus apa? U aksen dikali V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Berarti kita harus tentukan dulu U-nya ya. Misal U-nya adalah X min 1. Sehingga U aksennya atau turunannya adalah 1 ya. Dan V-nya adalah X plus 2 sehingga turunan dari V atau V aksen adalah 1 ya. Ingat ya mencari turunan nih. X turunannya adalah 1, 1 turunannya 0, 1 dikurang 0, 1. X plus 2, X turunannya 1, 2 turunannya 0, 1 ditambah 0, 1. Sekarang kita masukkan Fx. F aksen X sama dengan U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat. Kita masukin U aksen, berapa? 1 ya. V-nya berapa? X plus 2. Dikurangi U, U-nya berapa? X min 1, V aksennya berapa? 1 ya, dibagi V kuadrat, X plus 2 dikuadratkan. Sehingga dari perhitungan ini gitu ya, ini kan sama aja ya. 1 dikali X plus 2 ya tetap aja X plus 2 ya. X min 1 dikali 1 juga X min 1. Berarti kan sama aja ya, tinggal X plus 2 dikurangi X min 1. X dikurang X, 0 ya. 2 dikurangin min 1. Min ketemu min jadi plus, maka menjadi 3. 3 dibagi X plus 2 kuadrat ya. Nah, dia pasti lebih dari 0. Kenapa lebih dari 0 nih? Dia X plus 2. Kalau X-nya 1, 1 ditambah 2 berapa? 3. 3 dikuadratin 9. 3 dibagi 9. Positif ya. Nah, secara ngeceknya di sini. Ketika pangkatnya adalah pangkatnya genap gitu ya, 2, 4, dan seterusnya, maka hasilnya akan positif berapapun nilai X-nya. Tapi ketika pangkatnya adalah pangkat ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, dia hasilnya negatif gitu ya. Maka ketika negatif dia kurang dari 0 ya. Nah, terlihat di sini karena dia positif dan lebih dari 0 dan dia juga memiliki turunan ya. Maka karena dia lebih dari 0 ya, F-nya selalu naik, monoton murni. Maka si F ini memiliki inverse. Nah, pertanyaan pertama, dia punya inverse? Punya ya. Nih, sudah terbukti gitu ya. Karena dia lebih dari 0, maka dia memiliki inverse gitu ya. Nah, yang kedua, jika ada tentukan nilai inverse-nya. Sekarang kita cari nilai inverse-nya ya. Nah, inverse-nya ya kan, fx itu nama lainnya apa? Y ya. Nama lain dari fx adalah y. Y sama dengan x min 1 dibagi x plus 2 gitu ya. Kita mau bikin inverse-nya y tadi apa? X ya, masih ingat ya, maka kita mau bikin X sama dengan gitu ya. Sehingga supaya bisa kita dapatkan nilai X-nya, ini kita kali silang dulu, X plus 2-nya pindah ruas ke sebelah kiri. Sehingga menjadi Y dikali X plus 2 sama dengan X min 1. Ya, berapa hasilnya? X kali Y adalah XY ya, atau Y kali X adalah XY. Y kali 2 adalah 2Y ya, sama dengan X min 1. Nah, yang X sama X kita kumpulin, yang ada unsur X-nya, yang tidak ada unsur X-nya kita kumpulin ya, masing-masing di satu tempat. Sehingga X pindah ruas ya, dari sebelah kanan ke kiri, dari positif ke negatif. Sehingga menjadi XY min X. 2-nya pindah ruas dari kiri ke kanan, dari positif pindah menjadi negatif. Sehingga kita dapatkan XY min X sama dengan min 2Y min 1 ya. Nah, ini kita faktorkan ya. Biar apa? Karena kita mau mencari X sama dengan ya. X sama dengan nanti ketemunya gitu ya. Sehingga ini kita faktorkan menjadi X buka kurung Y min 1. Coba kita cek betul nggak hasilnya adalah XY min X ya. X kali Y, XY. X kali min 1 min X. Oh iya, berarti betul ya pemfaktorannya. Sama dengan min 2Y min 1. Yang kita cari apa? X ya, X sama dengan ya. Sehingga supaya ini X sama dengan, maka segala sesuatu yang mengikutinya harus dipindah ruaskan ya. Ini kan artinya X dikali Y min 1 ya. Sebelah kiri pindah ke sebelah kanan, dari kali menjadi bagi, berarti kalau di sini menjadi X sama dengan min 2Y min 1 dibagi ya, dari kali berubah jadi bagi, dibagi Y min 1 ya. Nah, ini X-nya ya. Nah, berarti inverse-nya ya, inverse-nya atau F inverse X sama dengan setiap Y-nya kita ganti dengan nilai X ya. Sehingga inverse-nya adalah min 2X min 1 dibagi X min 1. Tuh. Paham ya? Contoh kedua, diketahui Fx sama dengan 2X min 3 dibagi X plus 2.
periksa dia punya inverse nggak? Kalau ada, inverse-nya berapa? Gitu ya. Tadi syaratnya apa? Syaratnya adalah memiliki turunan dan memiliki kemonotonan murni. Ya, sekarang kita cari dulu turunannya. Sama seperti tadi ya, berarti kita perlu tentukan dulu U dan V-nya ya. 2X min 3 kita misalkan sebagai U sehingga turunannya adalah 2 ya. Atau U aksennya 2. X plus 2 kita misalkan V sehingga turunannya atau V aksennya sama dengan 1 ya. Untuk mencari turunan ini, karena bentuk pembagian, kita gunakan rumus U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Ya. U aksen dikali V. U aksennya berapa? 2. Dikali V, X plus 2. Gitu ya. Dikurangi U. U-nya berapa? 2X min 3. Dikali V aksen. V aksennya adalah 1. Dibagi V kuadrat. V-nya X plus 2 dikuadratkan. Dari sini kita dapatkan hasil Fx turunannya atau f aksen x sama dengan 7 dibagi x plus 2 kuadratkan. Nah, coba nanti kalian hitung-hitung sendiri ya. Kenapa bisa dapat 7 dari perhitungan ini ya. Coba dilakukan sendiri di rumah. Karena di sini dia kuadrat, berarti apa? Lebih dari 0 ya. Karena dia lebih dari 0, untuk setiap x itu adalah domain dari fungsinya ya, maka dia memiliki kemonotonan. Ya, karena dia cuma 1 nih, dia lebih dari 0, berarti dia monoton. Apa kalau lebih dari 0? Monoton naik. Karena dia memiliki kemonotonan dan dia juga memiliki turunan, maka dia memiliki inverse. Ya, punya inverse? Punya. Nah, berarti kalau punya, sekarang kita tentukan nilai inverse-nya ya. Langkah pertama apa? Fx-nya kita ganti dengan sebutannya y ya, supaya kita nanti bisa dapat x sama dengan ya. Nah, kalau udah dapat x sama dengan, baru kita inverse-kan ya. Nah, y sama dengan 2x min 3 dibagi x plus 2. Sama seperti tadi caranya x plus 2 pindah ruas ke sebelah kiri sehingga menjadi dikali gitu ya. Menjadi xy plus 2y sama dengan 2x min 3. Supaya bisa x sama dengan, maka di sini kita kumpulkan yang ada nilai x menjadi satu ruas di sebelah kiri. Dan yang tidak ada nilai x kita kumpulkan satu ruas di sebelah kanan. Sehingga kita dapatkan xy min 2x sama dengan min 2y min 3. Nah, kita faktorkan ya. X sama dengan Y min 2 sama dengan min 2Y min 3. Dan karena kita mencari X sama dengan, maka ini kita faktorkan ya. Menjadi X dikali Y min 2 sama dengan min 2Y min 3. Yang kita cari tadi apa? X sama dengan, maka Y min 2-nya ini perlu eliminasi. Ya, supaya dia tereliminir bagaimana? Dibagi dengan Y min 2. Atau gampangnya adalah dia pindah ruas. Dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Dari kali menjadi bagi. Sehingga menjadi X sama dengan min 2Y min 3 dibagi Y min 2. Kita sudah tahu nilai X-nya, maka inverse-nya adalah dari Fx ini ya. Min 2X min 3, X min 2 ya. Nih, kalau aslinya Fx, inverse-nya berarti F pangkat min 1X atau Fx inverse. Contoh yang ketiga. Fx sama dengan akar pangkat 3 dari 2x min 1. Periksa dia punya inverse nggak? Kalau punya berapa nilai inverse-nya ya? Dengan cara yang sama tadi ya, kita cari dulu inverse-nya punya atau enggak ya, dengan cara mencari turunannya. Nah, ini supaya mudah kita ubah bentuknya ya. Akar pangkat 3 kita ubah menjadi pangkat 1/3 seperti yang pernah saya bahas sebelumnya ya. Ketika akar pangkat diubah menjadi pangkat, dia menjadi 1/, ya, tergantung. Kalau pangkatnya 3 maka 1/3, kalau akar pangkat 2 maka 1/2 dan seterusnya ya. Sehingga Fx akar pangkat 3 dari 2x min 1 kita ubah penulisannya dalam bentuk eksponen atau pangkat menjadi 2x min 1 pangkat 1/3 ya. Maka untuk mencari turunannya ya, turunan berarti apa? Pangkatnya turun ya, terus dikali variabelnya dia 2x min 1, kemudian pangkatnya berkurang 1 ya. Setelah itu apa? Kita cari turunan dari 2x min 1. Turunan 2x min 1 berapa? 2. Berarti di sini dikali 2. Sehingga didapatkan turunan dari Fx adalah 2/3 dikali 2x min 1 pangkat min 2/3 ini ya. 2/3 itu dari sini. 2 dikali 1/3. Jadi 2/3. 1/3 min 1 sama dengan min 2/3. Silakan kalian hitung sendiri ya. Benar nggak 1/3 min 1 itu sama dengan min 2/3? Nah, ya,
kita ubah lagi ke dalam bentuk akar, karena aslinya adalah dia bentuk akar. Ya. Nah, 2/3 dari akar pangkat 3 ya. Ketika dia negatif berarti bentuknya jadi pecahan ya. Akar pangkat 3 dari 2x-1 dikuadratkan. 2 yang di sini bentuknya dikuadratkan. Ya. Nah, karena F selalu naik, maka dia memiliki monoton murni. Karena dia monoton murni, jadi dia memiliki inverse. Kejawab ya. Sekarang kita tinggal jawab pertanyaan kedua. Berapakah nilai inverse-nya? Dengan cara yang sama seperti tadi ya. Kita ubah dulu. Y sama dengan 2x-1 pangkat 1/3. Sehingga supaya pangkatnya hilang ya. Nih. Dan mempermudah kita menghitungnya, maka kita perlu pangkat 3-kan ya. Sebelah kanan kita pangkat 3-kan, sebelah kiri maka juga jadi dipangkat 3-kan. Y pangkat 3, kemudian 2x-1 pangkat 1/3 dipangkatkan lagi dengan 3 ya. Sehingga di sini 1/3 dipangkatkan 3 artinya apa? 1/3 dikali 3 jadi pangkat 1. Sehingga didapat Y pangkat 3 sama dengan 2x-1 ya. Nah, kita butuh hanya X-nya saja ya, maka kita pindahkan -1 ke sebelah kiri menjadi +1. Jadi Y pangkat 3 +1. Yang kita butuh hanya X, sementara ada 2X. Maka ya, ini posisi diubah aja biar enak ngitungnya ya. Sehingga X sama dengan Y-nya, Y pangkat 3 +1 kita tulis ulang. Kemudian di sini 2 yang tadinya dikali pindah ruas menjadi dibagi 2. Ya. Sehingga ini udah dapat nih, X sama dengan Y pangkat 3 +1 dibagi 2. Maka inverse dari Fx ya, kita tulis dengan seperti ini adalah Y kita ganti dengan X menjadi X pangkat 3 +1 dibagi 2. Gitu ya. Kita lanjut. Fungsi logaritma natural atau fungsi logaritma asli atau biasanya dituliskan dengan ln, dibacanya ln. Ya. Fungsi logaritma natural atau ln didefinisikan sebagai fx sama dengan ln x sama dengan integral 1 sampai dengan x ya, 1/t dt di mana x-nya lebih dari 0. Nah, maksudnya apa? Ya, lihat ya. Teman-teman masih ingat ya cara mencari integral itu bagaimana ya? Integral dari x pangkat n dx apa? 1 dibagi pangkat +1 dikali variabel x pangkat +1 ya, karena ini integral tak tentu maka ditambah c dengan n-nya itu bukan -1 ya, atau tidak sama dengan -1 ya. N yang di sini ya tidak sama dengan -1. Kenapa? Jika n-nya -1 berarti di sini apa? -1 ditambah 1 berapa? 0 ya. 1 dibagi 0 berapa? 1 dibagi 0. 0 dikali berapa yang hasilnya 1? Kan nggak ada ya. 0 dikali berapa yang hasilnya 1? Ya, tidak terdefinisi ya. Maka tidak bisa. Nah, lalu bagaimana jika ada soal yang n-nya -1 atau tadi bentuknya negatif gitu ya. Bagaimana? Negatif 1. Maka kita menggunakan ini ya. Apabila n-nya pangkat -1 ya, x-1 itu kan bentuk lainnya adalah 1/x ya. Maka integral dari x pangkat -1 atau integral dari 1/x dx muncullah logaritma natural atau ln x ditambah c. Gitu ya. Nah, yang berikutnya dengan teorema dasar kalkulus 2 kita bisa peroleh ya derivatif ln x sama dengan ini ya, batasnya 1 sama dengan x ya, atau 1/t dt. Ya. Maka derivatif ya atau turunannya dari ln x adalah 1/x ya, atau integralnya 1/x adalah ln x ya. Kebalikannya ini aja ya. Nah, secara umum jika u-nya sama dengan ux, maka kita bisa ya derivatif ln u sama dengan derivatif dari integral 1 sampai dengan ux 1/t dt. Atau penulisannya derivatif ln u sama dengan 1/u du dx. Ya. Nah, sifat-sifat ln. Yang pertama adalah ln 1 sama dengan 0 ya. Pangkat berapa sih yang hasilnya itu 1? Ya pangkat 0 ya. 10 dipangkati 0 hasilnya 1. Kalau 10 pangkat 1 ya 10 gitu ya. Jadi bilangan berapapun nilainya apabila dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 gitu ya.
ln AB sama dengan, ya ini ln A kali B sama dengan ln A ditambah ln B. Ya, kalau dia perkalian berubah menjadi penjumlahan. Kalau dia pembagian berubah menjadi pengurangan. Satu-satu. Ln A dulu kita cari, baru dikurangi ln B. Ln A pangkat R, ya, sama dengan R dikali ln A. Nah, grafik fungsi ln seperti ini, ya. Y sama dengan ln X. Ini gambar grafik fungsinya, ya. Apabila ln X itu adalah 1 per X dt per T, ya, di mana X-nya lebih dari 0, ya. Maka inverse-nya adalah 1 per X, ya. Maka turunannya adalah, turunan dari ln X adalah 1 per X, ya, dengan F selalu monoton naik pada domain fungsinya, ya. Turunan keduanya adalah 1 per X pangkat 2 dan grafiknya selalu cekung ke bawah, ya. Apabila X-nya kita ganti 1, F1-nya adalah 0, ya. Contoh, diketahui Fx sama dengan ln sin 4x plus 2. Tentukan turunannya, ya. Nah, Fx-nya adalah ln sin 4x plus 2. Kita pakai permisalan, ya. Ux di sini, Ux-nya adalah sin 4x plus 2. Sehingga turunan U terhadap X, ya. Karena di sini Ux, ya, ada X-nya, maka turunan U terhadap X. Turunan sin adalah cos, ya. Turunan sin 4x plus 2 adalah cos 4x plus 2. Turunannya 4x plus 2 adalah 4, ya. Sehingga derivatif ln U sama dengan, ingat ya rumus yang tadi, 1 per U dikali DU per DS. Kita masukin, ya. Ln U, U-nya berapa? Sin 4x plus 2. Maka di sini kita tulis ln U sin 4x plus 2 sama dengan 1 per U. U-nya berapa? Kita ganti, ya, substitusi sin 4x plus 2. DU per DX, berapa DU per DX-nya? Ini, ya, cos 4x plus 2 dikali 4. Ya, sehingga menjadi berapa? 4 cos 4x plus 2 dibagi sin 4x plus 2. Mudah, ya? Cos per sin sama dengan kotangen, ya. Kamu boleh sampai sini saja, atau mau dicari cos per sin itu berapa, ya. Cos per sin adalah rumus dari kotangen. Jadi bisa juga hasilnya 4 kotangen 4x plus 2. Ya. Nah, contoh yang kedua, hitunglah integral dari 0 sampai dengan 4 dari x kuadrat dibagi x pangkat 3 plus 2 dx. Ya, integralnya ini kita misalkan dulu, U-nya adalah x pangkat 3 plus 2. Sehingga turunan U adalah 3x kuadrat dx. Ya, yang kita butuhkan di sini hanya dx-nya saja. Maka dx sama dengan du per 3x kuadrat atau 1 per 3x kuadrat dikali du, ya. Pindah ke sini, ya. Nah, baru kita masukkan di sini. Integral x kuadrat dibagi x pangkat 3 plus 2 dx menjadi x kuadrat per U, ya. X pangkat 3 plus 2 tadi udah kita misalkan U. dx-nya apa nih? Dx sama dengan 1 per 3x kuadrat du. Maka ini jadi dikali 1 per 3x kuadrat du. Ya, x kuadrat sama x kuadrat kita bisa coret, ya. Sama, x kuadrat bagi x kuadrat sama dengan 1. 1 dikali 1 per 3 jadi 1 per 3. Nah, ini saya rapikan penulisannya menjadi 1 per U dikali 1 per 3 du, ya. Berdasarkan sifat integral, 1 per 3-nya boleh pindah keluar sini, ya. Ingat, ya, sifat integral, sehingga penulisannya menjadi 1 per 3 dikali integral 1 per U du. Nah, ingat, ya, 1 per U integral 1 per U du berarti apa? Ln U, ya. Jadi 1 per 3 dikali ln U plus C. U-nya tadi apa? U-nya adalah x pangkat 3 plus 2, sehingga kita ganti atau kita substitusi lagi nilai U menjadi x pangkat 3 plus 2. Sehingga integral dari x kuadrat dibagi x pangkat 3 plus 2 adalah 1 per 3 ln x pangkat 3 plus 2 plus C. Apabila ini integralnya tak tentu, tapi kita lihat di sini, integralnya kan ada batasnya, ya, 0 sampai dengan 4. Maka sekarang kita substitusi nilai x-nya sesuai dengan batas atas dan batas bawah, ya. Sehingga integral 0 sampai 4 dari x kuadrat dibagi x pangkat 3 plus 2 dx adalah
Ya, kita substitusi tadi ya, 1/3 ln X pangkat 3 plus 2 dengan batas bawah 0 sampai dengan 4. Kita substitusi nilai X-nya ya, kita integrankan gitu ya, nilai A-nya dengan 4 dan dikurangi dengan hasil integran kita substitusikan nilai X-nya dengan 0 gitu ya. 4 pangkat 3 ditambah 2 dikurangi ln 0 pangkat 3 ditambah 2. 4 pangkat 3 berapa? 64. 64 ditambah 2, 66. 0 pangkat 3, 0. 0 ditambah 2, ya 2 ya. Sehingga ln dikali 66 menjadi ln 66. Ln dikali 2 menjadi ln 2. Jadi, sehingga kita dapatkan 1/3 dikali ln 66 dikurangi ln 2. Tadi ingat ya, sifat-sifat ln ya. Apabila dia dibagi hasil menjadi dikurang, maka kalau di sini tandanya kurang berarti dia dibagi ya. Sehingga menjadi 1/3 ln 66 dibagi 2. Ya, berapa 66 bagi 2? 33. Jadi hasilnya adalah 1/3 ln 33. Mudah ya. Yang berikutnya adalah fungsi eksponen asli ya, atau bisa disebut EXP atau ada juga yang bilang E ya penulisannya. Bilangan E adalah bilangan real positif. Bilangan E besarnya tuh sekitar 2,178 dan seterusnya ya. E disebut juga Euler. Sifat bilangan ini ya, ln E itu sama dengan 1. Ya, hampir sama dengan sifat keempat logaritma tadi ya, sehingga kita peroleh E pangkat R sama dengan eksponen ln E pangkat R ya. Nah, ingat ya rumus yang logaritma natural tadi ya, apabila pangkatnya jadi pindah ke depan ya. Nah, ini jadi R dikali ln E ya. Jadi X R dikali ln E. Sehingga ln E tadi berapa? 1. 1 dikali R, R ya. Maka terbukti ya, E pangkat R sama dengan X R. Nah, kalau X-nya X, maka di sini juga jadi E pangkat X ya. Di sini R, di sini R, di sini X, di sini X. Ya. Nah, karena derivatif ln X itu adalah 1/X ya. Turunannya ln X adalah 1/X ya, yang dimana 1/X-nya itu lebih dari 0, untuk X-nya lebih dari 0. Maka fungsi logaritma asli monoton murni ya, karena dia lebih dari 0, sehingga mempunyai inverse. Inverse dari fungsi logaritma asli disebut juga dengan fungsi eksponen asli. Notasinya adalah X ya, atau eksponen. Sehingga berlaku Y sama dengan eksponen X jika dan hanya jika X-nya adalah ln Y ya. Sehingga kita juga bisa tulis Y sama dengan eksponen ln Y. Ya, eksponen ln Y ya. X-nya kita ganti dengan ln Y. Nah, kalau kita mau cari X itu apa? Ln Y. Ln Y ya. Nah, berarti eksponen dari X ya. Y itu apa? Eksponen dari X. Ini di sini eksponen sama dengan E ya. Apabila Y sama dengan E pangkat X ya, yang sebelah kiri kita berikan ln Y, logaritma naturalnya, maka sebelah kanan juga otomatis ln E pangkat X ya. Ln Y kita tulis ulang ya. Nah, berdasarkan sifatnya berarti X-nya jadi pindah ke depan ya. Jadi X dikali E ln E. Ya, E ln E berapa? 1 ya. Sehingga kita tulis di sini ln Y sama dengan X kali 1. X kali 1 sama dengan X. Maka terbukti ln Y sama dengan X. Turunan dan integral fungsi eksponen asli. Dengan menggunakan turunan fungsi inverse dari hubungan Y sama dengan E pangkat X jika dan hanya jika X-nya adalah ln Y. Nah, sehingga turunan X terhadap Y sama dengan 1/X ya. Nah, kalau turunan Y terhadap X ya, turunan Y terhadap X berarti apa? 1 per turunannya X apa? dx/dy ya. Nah, dy per dx ini adalah Y, sehingga terbukti ya,
Nah, 1 per dx per dy, 1 per dx per dy itu adalah E pangkat X. Jadi, derivatif E pangkat X sama dengan E pangkat X ya. Maka turunan dari E pangkat X ya E pangkat X itu sendiri. Secara umum, derivatif dari E pangkat UX sama dengan E pangkat U dikali U aksen. Sehingga integral dari E pangkat X dx ya E pangkat X ditambah C apabila dia integral tak tentu. Nah, grafik fungsi eksponen asli. Karena fungsi eksponen asli merupakan inverse dari fungsi logaritma asli, maka grafik fungsi eksponen asli diperoleh dengan cara mencerminkan grafik fungsi logaritma asli terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini adalah garis Y sama dengan X ya, kita cerminkan ya, si eksponennya X. Nah, ini dia gambarnya. Ya, ini grafik dari fungsi eksponen asli yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X ya. Maka kita dapatkan Y sama dengan ln X ya. Ini grafik dari Y sama dengan ln X. Nah, contoh derivatif dari E pangkat 3X ln X sama dengan tadi ingat ya, E pangkat U, maka turunannya berapa? Pangkat 3X ln X dikali dengan derivatif dari E pangkat 3X ln X ya. Nah, sehingga kita dapatkan di sini ya, ini adalah 3 ln X plus 3. Contoh, hitunglah integral dari E pangkat 3 per X dibagi X kuadrat dx. Kita pakai permisalan. Misal U sama dengan 3 per X. Maka turunan U terhadap X ya, atau DU terhadap DX adalah min 3 per X kuadrat dx ya. Kamu otak-atik sendiri di rumah ya. 3 per X ini kan berarti apa? 3 dikali X pangkat min 1 ya. Turunannya maka 3X kuadrat dx. Nah, lihat di sini yang kita butuhkan dx ya, atau dx per X kuadrat juga bisa. Maka di sini karena yang kita butuhkan hanya dx per X kuadrat, 3-nya perlu kita eliminir ya. Dia pindah ruas ya. Sehingga min 1/3 pindah ruas, dia pindah ruas. Dari di sini dikali 3dx, dia pindah ruas menjadi dibagi. Menjadi min 1/3 du sama dengan 1 per X kuadrat dx. Nah, ini udah sama ya. Dx per X kuadratnya udah sama ya. Nah, nih. Jadi ini kita bisa pakai. Sehingga jangan lupa tadi ya, rumus yang integral E pangkat U du sama dengan E pangkat U. Nah, yang ini X kuadrat dx-nya ya, dx per X kuadrat, ini kita bisa ubah menjadi bentuk du ya. Nah, ini bisa jadi bentuk du. Sehingga yang semula integral E pangkat 3 per X dibagi X kuadrat dx, kita ubah menjadi penulisannya menjadi E pangkat 3 per X-nya tadi apa? U. E pangkat U ya. Dx per X kuadratnya kita ubah jadi apa? Min 1/3 du. Maka di sini dikali min 1/3 du ya. Min 1/3-nya berdasarkan peraturan integral ya, bisa pindah ke depan. Nah, kalau udah kita pindahin seperti ini, tampilannya udah sama ya, EU du ya. Maka ini kita bisa kerjakan E pangkat U du, integralnya adalah E pangkat U, sehingga menjadi min 1/3 E pangkat U. Karena dia tidak ada batasnya, integral tak tentu, maka menjadi ditambah C atau konstanta. Kita ganti lagi U-nya tadi dengan apa permisalannya? 3 per X, sehingga menjadi min 1/3 E pangkat 3 per X ditambah C. Yang berikutnya adalah menghitung turunan dan limit fungsi berpangkat fungsi. Penggunaan fungsi ln dan eksponen asli. Menghitung turunan fungsi yang berpangkat fungsi ya. Nih, fungsi yang berpangkat fungsi ya. Misal nih kayak ini ya. Ini fungsi nih. Ya kan? Fungsinya fx adalah gx, tapi dia pangkatnya fungsi. Maka berapakah turunannya atau f aksen x-nya ya? Nah, kita gunakan ln ya. Sebelah kiri kita cari ln-nya, maka sebelah kanan juga kita berikan ln karena matematika itu seimbang ya. Ln fx sama dengan ln gx pangkat hx. Ingat ya, tadi fungsi sifat-sifat ln apabila dia berpangkat, maka pangkatnya jadi pindah ke bawah depan ya. Sehingga
dia ln fx, ini hx-nya pindah ke sini jadi hx dikali ln gx. Yang ditanya apa? Turunan ya atau derivatifnya. Maka kita cari derivatif dari fx ya, sehingga sebelah kiri kita cari turunannya, sebelah kanan pun kita cari turunannya atau derivatif. Ingat ya, ketika kita belajar turunan, ini kan bentuknya perkalian ya. hx dikali dengan ln gx ya. Kita pakai rumus apa? U aksen V ditambah U V aksen. Nah, maka di sini kita cari dulu yang mana U, yang mana V-nya ya. Kita misalkan U-nya adalah hx. Maka turunan U atau U aksen pasti juga hanya jadi diturunkan. Ya, ketika U-nya dijadikan turunan, hanya juga dijadikan turunan. Maka U aksen sama dengan H aksen X. Ya, U-nya udah ketemu, berarti otomatis ini V-nya ya. V-nya sama dengan ln GX. Maka V aksennya adalah turunannya dari ln GX adalah 1 per GX. Turunannya GX, G aksen X ya. Sehingga di sini kita masukkan rumusnya ya. Turunan dari ln fx apa? Turunan dari ln fx adalah 1 per fx. Ya, betul ya. Turunannya dari fx adalah f aksen x ya. Sama seperti ini tadi cara menurunkannya ya. Sehingga turunan atau derivatif hx kali ln gx adalah u aksen v. U aksen berapa? H aksen x, masukin. U aksen V. V-nya berapa? Ln GX, masukin di sini. Ditambah U V aksen. U HX V aksen. Yang ini. Ya. Nah, masukkan. Yang dicari adalah F aksen X ya. Maka ini bisa nih F aksen X sama dengan ya, yang kita cari hanya F aksen X. Sehingga 1 per Fx-nya kita pindah ruaskan. Supaya ini tinggal F aksen X sama dengan ya. Yang semula di sini adalah dikali, pindah ruas menjadi dibagi. Ketika pembagian pecahan, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Sehingga mencari turunan dari fx atau f aksen x adalah hx dikali ln gx ditambah hx dikali 1 per gx dikali g aksen x ya. Yang ini kita tulis ulang sampai sini, kemudian dikali dengan fx ya. Dipindah ruas nih, 1 per fx-nya pindah ruas menjadi dikali dengan fx. Ya. Nih, paham ya? Nah, kita masuk ke contoh ya. Tentukan turunan fungsi fx sama dengan sin x pangkat 4x. Kita ubah dulu ya dengan menggunakan ln, sehingga dengan cara yang seperti dijelaskan semula, nah, berdasarkan sifat dari logaritma natural ketika dipangkatkan, pangkatnya jadi pindah ke depan ya, menjadi 4x kali ln sin x ya. Sama seperti tadi kita gunakan derivatifnya, kita cari turunannya ya. Sehingga untuk yang sebelah kanan kita cari dulu U aksen dan V aksennya ya. Nah, otomatis kita dapatkan U-nya adalah 4x dan U aksennya adalah 4. Sementara V-nya adalah ln sin x. Nah, V aksennya berarti apa? Turunannya dari ln sin x. Berarti apa? 1 per sin x ya. 1 per sin x. Turunannya sin x apa? Cos x ya. Nah, kalau ln fx turunannya berarti apa? 1 per fx ya. Nah, ini ya, sehingga hasil dari ini adalah ini ya, dengan cara yang tadi. Dan yang ini turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. U aksen berapa? 4. U aksen V. V-nya berapa? Ln sin x ditambah U V aksen. U-nya 4x dikali V aksen. 1 per sin x cos x ya. Nah, sehingga kita dapatkan cos per sin itu, cos x per sin x itu sama dengan kotangen ya. Maka ini bisa kita ganti dengan kotangen ya. Jadi yang ini tetap ya, belakangnya saja. Sehingga yang kita minta itu, yang ditanya itu kan hanya f aksen x ya. Sehingga yang 1 per fx-nya pindah luas ya. Kita dapatkan fx sama dengan 4 dikali ln sin x ditambah 4x kotangen x fx. Ya, kita masukin deh. Fx-nya berapa tadi? Sin pangkat 4x ya. Nih. Maka fx-nya kita ganti dengan sin pangkat 4x. Sehingga turunan dari sin x pangkat 4x adalah 4 ln sin x ditambah 4x kotangen x sin x pangkat 4x.
Berikutnya adalah fungsi eksponen umum, ya. Fungsi fx sama dengan a pangkat x, di mana a-nya lebih dari 0 disebut juga dengan eksponen umum. Untuk a lebih dari 0 dan x anggota bilangan real didefinisikan a pangkat x itu juga sama dengan e pangkat x ln a. Ya, turunan dan integralnya kita bisa dapatkan ya. Turunan dari ax adalah e pangkat x ln a, ya, di mana x ln a sama dengan ax ln a. Nah, jika u sama dengan ux, maka ya a pangkat x, ya, x kita ganti dengan u, sehingga ini juga x diganti dengan u, ya, menjadi e pangkat u ln a, ya, atau e pangkat u ln a u aksen sama dengan, ya, yang bagi a pangkat u dikali u aksen ln a. Ya. Dari sini kita bisa peroleh integral ax dx sama dengan 1 per ln a dikali a pangkat x plus c. Nah, nanti kalau masuk contoh soal lebih terkait. Nah, sifat-sifat eksponen umum. Untuk a lebih dari 0, b lebih dari 0, di mana x-nya bilangan real, berlaku a pangkat x dikali a pangkat y, itu artinya sama dengan a pangkat x ditambah y. Seperti yang sudah saya jelaskan di kelas kemarin, ya. A pangkat x dibagi a pangkat y artinya a pangkat x min y. Pangkatnya berkurang, ya. Nah, ketika pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya menjadi bentuk perkalian, ya. A pangkat x dipangkatin y sama dengan a pangkat xy. A B pangkat X artinya A pangkat X dikali B pangkat X. A dibagi B pangkat X artinya A pangkat X dibagi B pangkat X. Ya, contoh. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 3 pangkat 2x plus 1 ditambah 2 sin 2x. Ya. Mangkatnya, ya, lihat, ya. Penyelesaiannya. Kita tadi pakai rumus yang sebelumnya tadi, ya. Kita pakai fungsi yang A pangkat UX, ya. Ingat, ya. Nah, sehingga A-nya adalah 2, ya, A-nya 2 dan UX-nya adalah sin 2X. Maka U aksen X adalah turunan dari sin adalah cos, ya. Sin 2X turunannya adalah cos 2X. Turunannya dari 2X adalah 2, ya. Jadi 2 cos 2X. Nah, kita lihat yang sebelah sini. A-nya adalah 3, UX-nya adalah 2X plus 1, sehingga turunannya adalah U aksen X, ya. Nah, ini kemudian dikali 3 pangkat 2x plus 1 ln A ditambah A kali 2 sin 2x U ln A, ya. Sehingga kita masukin U aksennya tadi berapa? 2, ya. Nih, kita masukin U aksennya adalah 2, menjadi 2 dikali 3 pangkat 2x plus 1 ln A-nya adalah 3 ditambah A 2 dikali 2 sin 2x U aksen cos 2x, ya, ln A, ya, ln 2. Ini contoh yang kedua adalah hitunglah integral dari 4 pangkat x kuadrat x dx. Ya, 4x kuadrat x dx. Kita pecah lagi, u-nya adalah x kuadrat, sehingga du-nya adalah 2x dx, ya, turunan u terhadap x. 2x dx. Nah, yang kita minta hanya dx-nya aja, ya. Jadi 1 per 2x du sama dengan dx, ya. Nah, kita ganti sehingga penulisan ini 4 pangkat x kuadrat x dx, ya. Kita ganti menjadi x kuadrat tadi u, maka jadi 4 pangkat u. X dx-nya apa? 1 per 2x du. 1 per 2x du. Ada yang bisa kita bagi, ya. Ada yang bisa kita bagi di sini. Maka karena ada yang bisa kita bagi, kita coret. X bagi X dapatnya 1. 1 dikali setengah sama dengan setengah, ya. Setengah du. Nah, seperti aturan integral, setengahnya bisa ke depan, ya, setengah. Jadi tinggal 4u du. Nah, dari sini kita udah bisa langsung cari. Kita pakai rumus yang ini.
integral A pangkat X dx sama dengan 1 per ln A dikali A pangkat X ditambah C. Ya, maka setengah dikali integral 4U pangkat TU menjadi setengah, ya, integral dari 4U DU, berarti ini ya 1 per ln 4, ya, karena ini A-nya, ini U-nya ya, 1 per ln 4 dikali A pangkat X. A pangkat X-nya adalah 4U dikali 4U plus C. Nah, ini ya dapatnya ya setengah dikali 1 per ln 4 dikali 4U plus C. 4U, U-nya tadi apa? U-nya tadi adalah X kuadrat ya. Maka jadi 1 dikali 1 dikali 4 pangkat X kuadrat ya. Hasilnya adalah 4 pangkat X kuadrat. Kemudian 2 ln 4 ditambah C. Gitu ya. Grafik fungsi umum diketahui ya, fx sama dengan A pangkat X di mana A lebih dari 1, berarti domainnya adalah di antara min tak hingga sampai dengan tak hingga ya. Sementara kalau turunannya berarti turunan fx adalah A pangkat X ln A. Ya, di mana A pangkat X ln A dia bisa kurang dari 0 ya, maka ada di sekitar 0 kurang dari A kurang dari 1, atau kemungkinan yang kedua adalah A pangkat X ln A-nya lebih dari 0 ya, artinya A-nya lebih dari 1. Dia akan monoton naik jika A-nya lebih dari 1 dan akan monoton turun ketika A-nya kurang dari 1 ya. Nah, turunan keduanya berarti apa? A pangkat X ln A pangkat 2 lebih dari 0 untuk setiap X itu adalah anggota domainnya dari fungsi tersebut ya. Grafiknya akan selalu cekung ke atas ya. Dan apabila F-nya 0 sama dengan 1 ya. Ini gambar grafik untuk yang A lebih dari 1 dan ini gambar grafik untuk yang Fx ya sama dengan A pangkat X, di mana A-nya itu kurang dari 1 ya, atau 0 kurang dari A kurang dari 1. Fungsi logaritma umum. Karena fungsi eksponen umum monoton murni, maka ia memiliki inverse. Inverse dari fungsi eksponen umum disebut fungsi logaritma umum. Logaritma umum memiliki bilangan pokok E. Maka notasinya adalah A log X, sehingga berlaku Y sama dengan A log X jika dan hanya jika X sama dengan A pangkat Y. Ya, maka kita dapat ya, ketika ini pakai ln X ya, kita cari dengan ln, maka sebelah kanannya juga jadi ln ya, ln X sama dengan ln A pangkat Y. Ln X sama dengan, ingat sifatnya tadi ya, Y-nya pindah ke depan jadi Y ln A ya. Ln X dibagi ln A sama dengan Y ya, pindah ke sini ya. Nah, ln X dibagi ln A sama dengan Y-nya tadi apa? A log X ya. Bisa sama dengan A log X ya. Maka A log X sama dengan ln X dibagi ln A. Nah, jika U sama dengan UX, maka turunan dari A log U sama dengan derivatif ln U dibagi dengan ln A. Ya. Atau sama dengan U aksen dibagi U ln A. Ya, nih. Derivatif A log U sama dengan U aksen dibagi U ln A. Contoh. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 3 log x kuadrat plus 1. Nah, ini kita misalkan dulu ya, U-nya adalah x kuadrat plus 1, udah otomatis U aksennya adalah 2x, dan A-nya sama dengan 3. Kita pakai rumus ini ya, derivatif A log U atau turunan dari A log U sama dengan U aksen dibagi U ln A. Kita masukin ya, turunan yang dicari apa? Turunan dari 3 log x kuadrat plus 1. Maka kita masukin U aksennya berapa? 2x ya. Kita masukin 2x. U ln A. U x kuadrat plus 1 ln A. A-nya adalah 3. Maka ln 3. Nah, contoh yang kedua. Tentukan turunan pertama dari fx 4 log x plus 1 x min 1. Nah, kalau ini berarti turunan pertamanya kita cari ini ya. Yang pertama adalah turunan dari 4 log x plus 1 x min 1. Kemudian kita cari juga turunan dari x plus 1 dibagi x min 1. Gitu ya. Nah, sehingga
Oh iya, kita lihat ya. Ini jangan lupa kita pakai rumusnya ini U aksen dibagi U ln A. Ya, U aksen. U aksennya itu berarti kan yang sebelah sini ya. Maka U aksennya adalah turunan dari X plus 1 dibagi X minus 1. Nah, maka adalah 1. Kemudian U ln A, U-nya ln A, A-nya adalah 4. Kemudian dikali dengan turunan dari ini ya, X plus 1, X min 1, derivatifnya ya. Kita misalkan ya, untuk mencari derivatif dari X plus 1, X min 1, kamu nanti coret-coret di rumah ya, mencari turunan X plus 1, X min 1 dengan rumus U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat ya. Coret-coret di rumah, saya langsung masukkan hasilnya untuk mengefektifkan waktu ya. Maka di sini menjadi, oh ya, yang ini apa namanya, karena dia pembagian nih, yang ini kita selesaikan dulu ya. 1/4 ini karena dia pembagian dan bilangan pecahan, maka dia bisa berubah menjadi kali ya, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut ya pembagiannya. Nah, kemudian yang ini turunannya ini ya, U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat ya, sehingga kita bisa dapatkan 1/4 ya, X min 1 X plus 1. Hasil dari perhitungan ini adalah min 2 ya. Ini kan artinya X min 1 dikurangi X plus 1 ya. X dikurangi X, ya habis ya. Kemudian min 1, min ketemu plus jadi min. Min 1 adalah min 2 ya. X min 1 kuadrat bisa kita panjangkan dengan X min 1 X min 1. Nah, ini ada yang bisa kita bagi ya. Nah, ini bisa kita coret ya. Sehingga hasilnya adalah min 2 ln 4 X min 1 dikali X plus 1. Ya. Nah, grafik fungsi logaritma umum. Grafik fungsi logaritma umum diperoleh dengan mencerminkan grafik fungsi eksponen terhadap garis Y sama dengan X. Ini dia gambar grafiknya. Ya, kita cerminkan ya, fx sama dengan A pangkat X, kita cerminkan dengan Y sama dengan X, sehingga kita dapatkan fx sama dengan A log X. Nah, ini untuk A lebih dari 1. Nah, ini ya, fx sama dengan A pangkat X, kita cerminkan dengan Y pangkat X. Hasilnya seperti ini. Ini grafik fx sama dengan A log X ya. Ini untuk A kurang dari 1 ya. Untuk 0 kurang dari A kurang dari 1. Demikian penjelasan materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.